Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sa'ban radhiyallahu anhu yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Rasulullah Sa'ban radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di masjid setiap hari di pojok dan pada waktu iktikaf juga. Alasannya selalu mengambil posisi pojok di masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang termasuk Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sa'ban pada posisi biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sa'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sa'ban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sa'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir subuh kesiangan, Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Sa'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang mengetahui kabar Sa'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sa'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sa'ban radhiyallahu anhu. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, meminta diantarkan ke rumah Sa'ban radhiyallahu anhu. Perjalanan dari masjid ke rumah Sa'ban cukup jauh dan memakan waktu lama. Terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sa'ban pada waktu sholat duha. Perkiraan adalah 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah, Rasulullah SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum. Benarkah ini rumah Sa'ban? Tanya Rasulullah. Kemudian, ya benar, ini rumah Sa'ban, saya istrinya, sambil menjawab salam tersebut. Bolehkah kami mengetahui atau menemui Sa'ban yang tidak hadir sholat subuh hari ini? Ucap Rasulullah SAW. Dengan berlinang air mata, istri Sa'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal dunia tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya yang datang di rumah Sa'ban. Satu-satunya penyebab Sa'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Setelah mengantar jenazah salah seorang sahabatnya, Rasulullah SAW seperti biasa menyempatkan diri singgah di rumah duka. Selain untuk menghibur pihak keluarga, beliau juga ingin mengetahui wasiat yang akan disampaikan atau mungkin ada yang belum disampaikan oleh keluarganya. Tidakkah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafat? Tanya Rasulullah SAW kepada istrinya. Kemudian istrinya sambil mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh suaminya,
sebelum Allah mengambil nyawanya. Karena istrinya mendengar bahwa ucapannya terpotong-potong, kurang lengkap dan kurang jelas, maka ia mengungkapkan dengan terus terang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mendengarkan ucapannya, namun saya tak mengerti apa yang dimaksudnya, karena ucapannya sulit dipahami, karena terkesan terpotong-potong. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana bunyinya? Desak Rasulullah karena sungguh ingin mengetahui dan berharap bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, andaikan lebih jauh lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Jadi istri Sa'ban radhiyallahu anhu mendengar apa yang diucapkan oleh Sa'ban radhiyallahu anhu, tiga hal yang tidak diketahui maksud apa yang diucapkan, yaitu andai kata atau andaikan lebih jauh lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Seperti itulah dia bisa menangkap ucapan suaminya, kata istri Sa'ban radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 22, yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sa'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan oleh Allah SWT. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah SWT. Jadi apa yang dilihat oleh Sa'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sa'ban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu ini bukan jarak yang sangat dekat. Dalam tayangan itu pula Sa'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkah kakinya ke masjid, ujar Rasulullah SAW. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh lagi? Jadi saat Allah menunjukkan pahalanya yang sangat besar, ucap Sa'ban adalah, aduh, mengapa tidak lebih jauh lagi? Timbul penyesalan dari Sa'ban radhiyallahu anhu, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang diterimanya lebih banyak. Itu ucap Sa'ban dari lidahnya. Dalam pengalaman kalimat berikutnya, Sa'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah pada waktu musim dingin, pada waktu dia keluar atau membuka pintu, berhembuslah angin yang menusuk tulang, sangat dingin. Kemudian dia masuk ke rumah lagi, mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai baju supaya pada waktu sampai di masjid, dia dengan pakai baju yang buntut itu
hendak sarapan dengan roti dan segelas susu, datanglah seorang pengemis, kemudian meminta-minta dan mengatakan, "Ya Tuhan, saya belum makan makanan selama 3 hari ini." Karena Sa'ban radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa, akhirnya dia memberikan roti itu separuh, kemudian menuangkan susu itu dengan separuh sama persis jumlahnya. Kemudian dia makan bersama-sama. Dan pada waktu diberikan atau ditunjukkan adegannya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sa'ban radhiyallahu anhu mengatakan, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Artinya apa? Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mengapa Sa'ban tidak memberikan semua rotinya pada waktu seorang pengemis atau seorang fakir miskin itu memintanya. Jadi penyesalannya adalah karena kenapa tidak diberikan semuanya, padahal pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar sekali. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah keteladanan sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu pada waktu dia pergi pulang sholat berjamaah dan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang sudah dilakukan, dan Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Makanya kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, marilah kita mencoba untuk meneladani kisah Sa'ban radhiyallahu anhu. Makanya kita berusaha untuk selalu sholat berjamaah di masjid 5 waktu, khususnya yang laki-laki, khususnya yang perempuan berusaha untuk melaksanakan sholat di rumah tepat waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.